Halo sahabat lintas dunia, Aceh merupakan salah satu daerah dengan sejarah yang panjang dan kaya di Nusantara. Sejak zaman prasejarah hingga era modern, Aceh telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Letaknya yang strategis di ujung utara Pulau Sumatera menjadikan sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sebelum masuknya pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat di wilayah Aceh telah berkembang dengan pola kehidupan berbasis agraris dan maritim. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa Aceh telah dihuni oleh manusia sejak zaman Neolitikum. Temuan berupa artefak seperti kapak batu dan gerabah menunjukkan adanya aktivitas manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Pada abad ke-5 hingga abad ke-13, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai berkembang di wilayah Sumatera, termasuk Aceh. Beberapa seperti Lamuri dan Perla mengalami pengaruh kuat dari India dan Sriwijaya. Lamuri disebut dalam berbagai sumber Tiongkok dan Arab sebagai pelabuhan penting di jalur perdagangan maritim. Islamisasi dan munculnya Kesultanan Aceh. Islam masuk ke Aceh melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-12. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India membawa ajaran Islam dan menikah dengan penduduk lokal, yang mempercepat proses Islamisasi kota-kota pesisir seperti Perla dan Pasai menjadi pusat perkembangan Islam di Nusantara. Pada abad ke-13, Kesultanan Samudra Pasai muncul sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kesultanan ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan penyebaran Islam. Sejumlah ulama dari Timur Tengah datang ke Samudra Pasai untuk berdakwah dan mengembangkan ilmu keislaman. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sebagai kekuatan maritim besar di Nusantara. Sultan Iskandar Muda membawa kesultanan ini ke puncak kejayaan dengan menaklukkan berbagai wilayah di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Aceh juga menjalin hubungan dengan Kesultanan Ottoman sebagai sekutu dalam menghadapi kolonialisme Eropa. Aceh memainkan peran penting dalam menentang ekspansi kolonialisme Eropa. Pada abad ke-16 dan ke-17, Aceh sering berperang dengan Portugis yang menguasai Malaka. Sultan Iskandar Muda melancarkan serangan besar ke Malaka untuk merebut kembali wilayah tersebut. Pada abad ke-19, Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke Aceh melalui Perang Aceh atau tahun 1873 sampai dengan 1913. Perlawanan Aceh dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Cut Nyadin, Tunku Umar, dan Sultan Muhammad Daud Shah. Masyarakat Aceh menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi pasukan kolonial yang jauh lebih modern. Masyarakat Aceh menggunakan strategi perang gerilya yang memanfaatkan kondisi geografis dan semangat jihad Islam. Ulama seperti Tunku Cik Ditiro memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat perlawanan dengan fatwa jihad melawan Belanda. Perang yang berlangsung selama 40 tahun menyebabkan banyak kerugian di berbagai bidang, tetapi juga menunjukkan ketangguhan masyarakat Aceh. Meski akhirnya Aceh dikuasai Belanda, semangat perlawanan tidak pernah padam. Setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh mengalami berbagai dinamika politik termasuk pemberontakan Darul Islam dan gerakan Aceh Merdeka. Konflik berkepanjangan dengan pemerintah pusat terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan politik. Tsunami 2004 membawa dampak besar bagi Aceh yang kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian damai antara GAM dan pemerintah Indonesia pada 2005. Kesepakatan ini memberikan Aceh status otonomi khusus dan hak untuk menerapkan syariat Islam.
Saat ini, Aceh menikmati status otonomi khusus dengan implementasi syariat Islam serta berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial. Aceh juga terus berupaya menjadi identitas budaya dan sejarahnya di tengah modernisasi. Sejarah Aceh merupakan cerminan dari perjuangan, ketahanan, dan kebesaran peradaban yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, Aceh tetap menjadi bagian penting dari Nusantara yang perlu dilestarikan dan dipelajari. Begitulah asal-usul dari Aceh, suatu provinsi yang ada otonomi khusus, kemudian sangat berwibawa dan bermartabat. Mungkin kita semua dapat mengambil pelajaran dari Aceh dari segi ketangguhan, kewibawaan, dan peradaban tentang Aceh. Hanya itulah sekilas asal-usul Aceh. Sampai jumpa kembali di Lintas Dunia.